Sejak awal pandemi, masyarakat dan para ilmuwan memberikan masukan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penanganan pandemi ini. Seperti kita ketahui, pemerintah meremehkan masukan-masukan tersebut. Ada seorang menteri yang menyarankan goyang ubur-ubur untuk menangkal corona. Ada juga seorang menteri, kita kebal corona karena doyan makan nasi kucing. Kan aneh, tentu sangat aneh. Alih-alih mendengar masukan, para buzzer dikerahkan untuk membungkam suara mereka. Bahkan ada seorang buzzer dengan tega menyebut binatang. Di sisi lain, dengan percaya diri, Presiden menawarkan bantuan terhadap Cina dan negara lain yang terdampak pandemi ini karena ia sangat optimis pandemi akan berakhir tahun lalu. Waktu terus bergulir, kasus pandemi semakin tinggi, korban meninggal terus bergelimpangan. Bulan Juli ini, kasus COVID dan kematian COVID mencapai rekor tertinggi di dunia. Sungguh disayangkan, bukan prestasi yang melambung tinggi, tapi rekor penderitaan rakyat semakin tinggi. Nampaknya pemerintah belum serius. Target vaksinasi 1 juta per hari, jauh panggang dari api, begitulah realitanya. Kita hanya dapat vaksin dari Cina, kualitas sangat rendah, namun harga sangat tinggi. Lebih parah lagi, pemerintah mau bisniskan vaksin. Ada juga menteri yang diam-diam jual obat cacing ivermectin, meski akhirnya berhasil digagalkan. Karena tidak serius, PPKM darurat sangat tidak efektif sama sekali. Kasus COVID tetap tinggi, sementara rakyat melarat tidak bisa mencari nafkah. Sudah saatnya pemerintah lebih serius, tunjukkan kepemimpinan yang efektif. Antar pejabat harus kompak, jangan saling bertolak belakang. Tunjukkan empati buat rakyat, kematian bukanlah hanya statistik semata. Gunakan strategi diplomasi untuk mendapatkan vaksin berkualitas dari negara-negara maju. Kalau perlu, minta bantuan Pak SBY yang terbukti lihai berdiplomasi dan didengar pemimpin dunia. PPKM boleh saja, tapi jamin kesejahteraan rakyat yang tak bisa mencari nafkah. Jangan hanya bikin masalah. Saatnya dana infrastruktur yang tak penting, yang jumlahnya ratusan triliun, alihkan untuk subsidi rakyat. Nyawa lebih penting dari beton dan baja. Presiden, jangan lemah, belajarlah dari India. 12 menterinya dipaksa mundur karena gagal tangani corona. Terakhir, dengarkan suara rakyat karena sejatinya merekalah pemilik negeri ini. Janganlah kedaulatan rakyat dibungkam, dipaksa diam karena pemerintah malu dan takut terlihat gagal menangani pandemi ini. Sekian video dari saya, terima kasih.